Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Hari ini saya akan membahas tentang NARDL yang merupakan kelanjutan ARDL. Model NARDL dimulai oleh Sin dan teman-teman pada tahun 2014. Model ARDL adalah mengasumsikan pengaruh variabel independen bersifat simetris. Sementara model NARDL mengasumsikan pengaruh variabel independen bersifat asimetris, yaitu pengaruh naik dan turun variabel independen punya pengaruh yang berbeda, sehingga kenapa disebut dengan non-linear ARDL. NARDL sebagaimana ARDL itu diaplikasikan untuk data yang tingkat stasionaritasnya berbeda asal tidak ada yang stasioner pada diferensi tingkat 2. Saya beri contoh model ARDL yaitu hukum Okun yang saya ambil dari penemunya tentang NARDL ini, yaitu data hubungan antara pengangguran dan tingkat output di Amerika Serikat pada tahun 1982 bulan 2 sampai 2003 bulan 11. Nah, dalam hubungan ini sifatnya simetris. Jadi naik turunnya output yang diwakili oleh Industrial Production Index itu berpengaruh sama ketika naik sama turun terhadap pengangguran. Nah, tetapi seringkali kita terlihat bahwa ketika ekonomi memburuk itu pengaruhnya jauh lebih buruk daripada ketika ekonomi baik. Sehingga kalau kita nyatakan dalam bentuk asimetris, yaitu bahwa output naik yaitu positif dan output turun negatif itu berbeda pengaruhnya. Inilah disebut dengan NARDL. Jadi dibedakan antara pengaruh naik sama pengaruh turun. Nah, kalau kita nyatakan persamaan NARDL seperti ini. Jadi persis sama dengan model ARDL yang saya sampaikan pada materi yang lain. Di sini hanya dibedakan ada pengaruh positif dan negatif baik jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, bagaimana pertanyaan mengukur output naik dan output turun, yaitu merupakan akumulasi kenaikan produksi dan akumulasi penurunan produksi. Nah, yang dihitung dengan menggunakan formula yang dikembangkan oleh Sin seperti ini. Nah, langkah model ARDL. Pertama adalah uji stasionaritas, dan kita tahu syaratnya tidak ada data yang stasioner pada second different. Nah, boleh ada yang stasioner pada level, ada yang stasioner pada first different. Berikutnya, estimasi model NARDL itu ada dua pendekatan. General to specific approach, menghilangkan lag tidak signifikan, dan memilih metode di mana nanti kita mendapatkan panjang optimum, yaitu melalui AIC maupun SC. Selanjutnya adalah uji kointegrasi, bond testing approach, sebagaimana ARDL. Nah, jadi H0-nya tidak ada kointegrasi untuk koefisien jangka panjang. Kemudian hal alternatifnya ada kointegrasi koefisien jangka panjang. Langkah berikutnya adalah uji asimetrik, mengetahui pengaruh output naik dan pengaruh turun. Ini adalah formulanya. Jadi minus rho 2 dibagi rho 1 adalah koefisien jangka panjang output naik, minus rho 3 dibagi rho 1 adalah koefisien jangka panjang output turun. Kita tes. H0-nya sama, hal alternatif yang berbeda. Kalau signifikan berarti pengaruh naik sama pengaruh turun berbeda dalam jangka panjang, sehingga terjadi asimetrik. Sementara kalau sama berarti terjadi simetrik. Pengaruh naik sama pengaruh turun adalah sama. Berikutnya adalah koefisien jangka panjang. Tadi sudah saya katakan, yang positif adalah minus rho 2 dibagi rho 1. Kalau signifikan berarti pengaruh output naik itu akan mempengaruhi pengangguran. Pengangguran adalah berkurang. Nah, output yang turun berarti rumusnya
minus rho 3 dibagi rho 1. Kalau signifikan berarti output turun akan menaikkan pengangguran. Estimasi RDL kita awali dengan melakukan uji no test dengan ADF. Nah, kita lihat kalau tanpa tren itu UN atau pengangguran itu stasioner, sementara IP tidak. Tapi kalau pakai tren, dua-duanya tidak stasioner pada level. Tetapi kalau kita lihat cek first difference, maka dia adalah stasioner. Nah, ini berarti uji stasionaritas menjamin bahwa kita bisa menggunakan ARDL untuk mengestimasi hubungan antara output dan pengangguran. Nah, saya akan menggunakan metode yang pertama, yaitu general to specific approach, yaitu saya memilih maksimum lag 12 yang koefisien jangka pendeknya itu nanti akan saya drop mana yang tidak signifikan. Dan kita lihat di sini yang bagian atas adalah koefisien jangka panjang, sementara yang bawah adalah koefisien jangka pendek, di mana dalam jangka pendek semua lag adalah signifikan. Nah, kita lanjutkan. Setelah kita estimasi, maka kita uji bond, yaitu uji kointegrasi, bond testing approach. Nah, kita lihat, kita uji, kita mendapatkan nilai F hitungnya itu 7,94. Sementara kalau kita lihat dari critical value-nya upper bound-nya untuk 1%, 5%, 10% itu 7,84, 5,73 dan 4,79. Kita lihat di sini bahwa pada 1% itu F hitung melebihi daripada F upper bound, sehingga berarti ada terjadi kointegrasi. Kita lanjutkan. Kemudian uji asimetris. Nah, kita uji asimetris apakah pengaruh naik sama pengaruh turun berbeda. Nah, kita menggunakan uji F. Kita lihat di sini nilai probabilitasnya adalah 0, berarti lebih kecil daripada alfa 1%, sehingga kita bisa mengatakan terjadi asimetris. Pengaruh naik output dan pengaruh turun output berbeda terhadap pengangguran. Kita lanjutkan. Nah, kemudian kita hitung koefisien jangka panjang. Nah, ketemunya minus 9,761069. Dan kalau menggunakan uji T, maka dia probabilitasnya adalah 0, berarti lebih kecil dari 1%. Maka kita menolak H0. Artinya ketika output naik, pengangguran mengalami penurunan. Nah, yaitu dengan angka itu berarti bahwa ketika output naik 1%, pengangguran turun 9,7610%. Selanjutnya, bagaimana untuk koefisien jangka panjang negatif? Nah, kita lihat tandanya minus 28,825 dan seterusnya, dan kita lihat dari uji T-nya adalah signifikan. Nah, tetapi hati-hati, tanda negatif ini harus diartikan tanda positif. Nah, artinya apa? Ketika output turun 1%, maka pengangguran akan naik 28,8256%. Jika kita bisa lihat bahwa kenaikan output dan penurunan output itu dampaknya berbeda, dan kita lihat penurunan output dampaknya jauh lebih besar terhadap pengangguran dibandingkan kenaikan output. Inilah pentingnya RDL. Demikian tentang NRDL. Pada pertemuan berikutnya akan saya bahas bagaimana mengestimasi ya ARDL maupun NRDL dengan menggunakan program IFUSE. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.